Halo sahabat Blam Corner, selamat berjumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cerepelin Mawarni dari mahasiswa IAKN Toraja, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang moderasi beragama dalam perspektif mahasiswa Kristen. Nah, tema kita ini sangat relevan buat kita generasi muda karena kita saat ini hidup dan belajar di lingkungan yang beragam. Nah, tema ini sangat pas untuk kita bahas bersama-sama. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu spesial kita. Terima kasih untuk kedua narasumber dari mahasiswa yang sudah hadir untuk berbagi pandangan bersama kita hari ini. Boleh perkenalkan diri dulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lira Sari dari mahasiswa IAKN Toraja, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Teologi Sosiologi dan Kristen. Terima kasih, senang bisa berbagi di sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya mahasiswa dari IAKN Toraja, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Saya merasa senang sekaligus bersyukur bisa terlibat dalam pembahasan kali ini. Wah, baik. Terima kasih untuk perkenalan kita hari ini. Nah, tema kita ini mengenai moderasi beragama dalam perspektif mahasiswa Kristen. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sikap mahasiswa Kristen memahami dan menghargai perbedaan agama. Kita ingin melihat bagaimana cara mahasiswa bersikap menghargai, tidak berlebihan, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut Lira dan Mirna, apa sih itu moderasi beragama? Menurut saya, moderasi beragama itu cara beragama yang seimbang, tidak berlebihan, tidak merendahkan agama lain, dan tetap menghargai keagamaan di sekitar kita. Seperti di kampus, ada beberapa dosen kami yang beragama Islam. Terlihat nyata bahwa kami menghargai keberadaannya walaupun di kampus berlatar belakang Kristen, tetapi toleransi kami jaga. Ya, jadi menurut narasumber kita yang pertama mengatakan bahwa moderasi beragama adalah cara bagaimana kita beragama yang seimbang dan tetap menghargai perbedaan, seperti yang sudah dijelaskan, contoh yang sudah dijelaskan oleh saudari Lira. Bagaimana saudari Mirna? Ya, kalau saya itu jadi moderasi beragama itu sikap kita yang membuat kita bekerja sama dalam kegiatan sosial walaupun kita berbeda keyakinan. Seperti kita melakukan kerja bakti di kampus itu, terlihat beberapa mahasiswa yang berbeda-beda agama tanpa memandang agama. Contoh lain kita dapat lihat dalam masyarakat yang saya ambil dari Toraja, karena saya berasal dari Toraja, itu ketika ada kegiatan sosial seperti pernikahan atau ada pesta orang meninggal, di situ ada beberapa agama yang datang. Terlihat bahwa moderasi beragama itu tetap dijaga, sehingga menimbulkan suatu keharmonisan yang baik. Ya, Mirna menjelaskan bahwa moderasi itu terlihat lewat kerjasama sosial lintas agama, misalnya saat bekerja bakti bersamanya seperti di Toraja, ketika ada acara kedukaan atau acara pernikahan, tentu di situ banyak kita berbeda-beda. Jadi terlihat nyata bahwa moderasi itu sangat kuat ya. Oke. Kalau dari sisi nilai-nilai Kristen, apa yang kalian pelajari yang menjadi dasar untuk bersikap moderat? Dasarnya adalah nilai kasih dan penghormatan kepada sesama manusia. Seperti saat teman beda agama punya acara perayaan tertentu, kita mengucapkan selamat secara wajar sebagai bentuk menghargai mereka, bukan ikut ritualnya. Ya, baik. Jadi dasar dari moderasi beragama ini yaitu nilai kasih dan penghormatan, misalnya mengucapkan selamat atas perayaan orang lain. Saya juga punya pengalaman pas SMK. Di situ kami ada salah satu sahabat saya yang beragama Muslim. Mereka melaksanakan Maulid. Di situ kami ikut terlibat. Jadi ternyata kalau kita terlibat dalam kegiatan itu bukan kita terlibat di dalamnya, tapi kita ikut menghargai kegiatan-kegiatan mereka.
Bagaimana saudari Mirna? Kalau saya, kita juga diajarkan hidup damai dengan semua orang. Iya. Seperti jika ada pendapat tentang agama dalam kelas, kita menanggapinya dengan santai dan tidak terbawa emosi. Kita harus menghargai dan menghormati. Contohnya saya kasih lagi di Toraja, karena di Toraja itu kayak moderasi itu sangat kuat. Di Toraja itu, tepatnya di Toraja Utara, ada masjid dan gereja yang sangat bersampingan. Di situ dilihat bahwa moderasi beragama itu sangat kuat karena dapat menciptakan suatu keharmonisan tanpa memandang perbedaan. Iya, baik. Jadi untuk menjadi mahasiswa Kristen itu kita hidup atau belajar damai, dan contohnya kita tetap menghargai perbedaan agama seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Mirna tentang di Toraja yang bagaimana gereja dan masjid itu sangat berdampingan, tetapi di situ kita melihat bahwa mereka sangat saling menghargai. Menurut teman-teman, apa sih prinsip moderasi beragama yang bisa kalian terapkan sebagai mahasiswa? Yang menurut saya, prinsip pertama adalah tidak memaksa keyakinan kita kepada orang lain. Seperti saat berdiskusi, kita menyampaikan pandangan tetapi tidak memaksa orang menerimanya. Ya, yang dikatakan oleh saudara Lira bahwa kita harus penting tidak memaksakan keyakinan kita, dan contohnya saat kita berdiskusi kita harus menghargai orang lainnya. Bagaimana dengan Mirna? Kalau saya ya mungkin agak berbeda tipis dengan pendapat saudara Lira tadi, narasumber pertama, bahwa kita harus juga menghargai ruang dan waktu orang lain dalam beragama. Jadi kita harus menghormati teman kita yang sedang menjalankan ibadah, baik itu di asrama atau perpustakaan. Contohnya, saya kembali ambil contoh di Toraja ya, karena di Toraja itu asrama dengan kampus itu sangat berdekatan. Jadi kayak kita menghargai juga mereka. Kita beri waktu dan ruang untuk menjalankan ibadah mereka. Ya, baik. Jadi prinsip untuk menghormati itu menghormati mereka saat melaksanakan ibadah, misalnya memberikan ketenangan ketika mereka beribadah ya. Apa kira-kira contoh praktis dari moderasi beragama di lingkungan kampus teman-teman ini? Contohnya adalah, yang paling sederhana adalah mengikuti kegiatan kampus yang melibatkan semua unsur, bukan hanya kelompok sendiri. Seperti event kampus, atau donor darah, atau seminar umum yang diikuti semua mahasiswa. Baik, jadi moderasi terlihat dengan ikut kegiatan kampus untuk semua mahasiswa seperti donor darah dan juga atau seminar-seminar yang dilaksanakan di kampus ya. Ya, kalau saya itu contohnya itu kita dalam menggunakan media sosial harus secara bijak, tidak membagikan konten yang bisa memicu konflik atau kesalahpahaman. Contohnya itu tidak menyebarkan pesan yang mengandung perbandingan negatif antar agama, karena seperti dilihat sekarang itu media sosial itu sangat marak ya. Contohnya biasanya orang memposting yang tidak menggunakan media sosial itu dengan baik, sehingga memposting hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, jadi dalam moderasi ini juga tampak bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak menyebarkan konten-konten yang bisa memprovokasi. Menurut teman-teman, apakah ada tantangan dalam kita temui dalam menerapkan moderasi beragama ini? Ya, tentu ada. Tantangan pertama itu ialah kurangnya pemahaman tentang perbedaan, sehingga muncul prasangka. Contohnya adalah ada mahasiswa yang langsung menilai negatif hanya karena tidak mengenal tradisi agama lain. Oh ya, jadi biasa ada mahasiswa yang berprasangka negatif ya. Jadi dia kurang memahami bagaimana agama-agama lain, jadi cepat menyimpulkan. Bagaimana dengan saudara Mirna? Iya, tantangan seperti yang saya bilang tadi itu pengaruh media sosial yang informasinya salah bisa membuat orang cepat tersurut. Contohnya itu postingan yang dipotong lalu disalahartikan sehingga menimbulkan debat. Oh ya, jadi dari tantangan-tantangan yang disebutkan teman-teman ini
merupakan misinformasi di media sosial ya, jadi bisa membuat ini merupakan tantangan-tantangan dalam moderasi beragama ya. Kemudian mengapa moderasi beragama itu penting bagi mahasiswa? Moderasi beragama penting bagi mahasiswa itu membuat kita lebih siap hidup di masyarakat yang beragam dan bekerja dengan banyak orang yang berlatar belakang. Seperti apa itu? Seperti saat ada tugas kelompok atau kerja kelompok, kita tetap bekerja kelompok walaupun berbeda keyakinan. Jadi Lira mengatakan bahwa moderasi itu penting agar mahasiswa bisa siap hidup di tengah-tengah keberagamannya. Bagaimana dengan Saudara Mirna? Kalau saya bahwa moderasi itu membantu kita menghindari konflik dan mendukung suasana kampus menjadi aman dan nyaman. Jadi kita tidak memperbesar perbedaan, tetapi kita fokus pada kerjasamanya. Ya, jadi Mirna menyampaikan bahwa moderasi itu juga mencegah konflik dan menciptakan suasana kampus yang lebih damai ya. Dari materi kita ini kira-kira apa pesan dan dari kedua narasumber kita yang boleh hadir hari ini, apakah ada pesan-pesan dari tema kita? Pesan saya itu, moderasi beragama bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti saling menghormati, mau mendengar dan tidak mudah menilai orang lain. Kita sebagai mahasiswa punya peran besar untuk menjaga suasana yang rukun dan nyaman di kampus, walaupun di masyarakat. Semoga kita bisa menjadi generasi yang terbuka dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Pesan saya untuk kali ini, itu untuk kita semua, mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk menjatuhkan atau menjauh. Nah, moderasi beragama bukan hal yang sangat rumit untuk dilakukan. Cukup dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti bersikap ramah, komunikasi yang baik, dan menghargai ruang ibadah serta keyakinan orang lain. Semoga kita bisa membangun kebersamaan yang damai dan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan kita. Ya, baik. Dari materi kita hari ini tuh membahas mengenai moderasi beragama, berarti kita harus hidup tenang, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Sebagai mahasiswa kita bisa menerapkannya melalui hal-hal kecil seperti menghormati ibadah teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, bekerja sama dengan kampus-kampus yang berbeda keyakinan dengan kita, dan tidak membuat konflik di media sosial. Nah, moderasi beragama ini penting karena membuat lingkungan kita lebih damai, rukun, dan nyaman untuk semua orang. Dengan sikap moderat ini, kita dapat hidup berdampingan secara baik meskipun berbeda keyakinan. Nah, terima kasih kepada pendengar podcast kita hari ini. Semoga pembahasan kita tentang moderasi beragama menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk saling menghargai dan memahami dan bekerja sama. Mari terus membawa sikap yang damai, menghargai dan terbuka dalam kehidupan kampus maupun di luar kampus. Terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini sudah berbagi pandangan. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang setia mengikuti podcast kita sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentang moderasi beragama dapat menguatkan kita untuk terus hidup rukun, saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, jaga sikap, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi.